Film dimulai dengan seorang wanita kantoran bernama Sasha, yang suka kesel kalau ketinggalan bus, dan kesel kalau busnya udah penuh duluan. Dia menganggap kalau menunggu bus itu seperti menunggu cinta, di mana yang datang bukanlah yang selalu diharapkan. Tapi pas yang diharapkan datang, ada aja rintangan yang menghalanginya. Kemudian terlihat flashback waktu SMA dulu, Sasha ada naksir sejak SD sama seorang cowok yang jago main basket yang bernama Om, dan dia merupakan siswa populer di saat itu. Sasha merasa ini mustahil baginya buat deket sama Om, tapi dia masih berharap bisa jadian sama Om kalau berjodoh. Namun harapannya langsung sirna pas dia melihat Om yang malah jadian sama cewek bernama Pam, dan mereka berdua pun pergi melanjutkan studi ke luar negeri. Meskipun begitu dia harus move on melanjutkan hidup. Sampai pas kuliah dia pindah ke ibu kota, sambil berharap bisa jatuh cinta sama seseorang yang lain. Namun ternyata sampai sekarang ini juga, dia masih belum bisa melepas pemikirannya akan Om. Suatu hari pas ada acara pesta dari kantor, Sasha lagi bersama dengan rekan kerjanya bernama Jane dan Mam. Di sana mereka lagi menunggu seseorang, dan seseorang ini sangat mengejutkan Sasha. Yaitu kantornya kedatangan Om yang akan menjadi manajer di perusahaannya Sasha. Ini membuat Sasha menjadi seneng banget, dan akhirnya mereka berdua pun ngobrol. Di sana Om menceritakan kalau setelah mengambil S1 di Universitas Harvard, Amerika Serikat, dia kembali ke Thailand karena ada urusan penting. Kemudian dia mau minta nomornya Sasha, yang tentu aja dia dengan senang hati mengasihnya. Akhirnya hari-hari Sasha pun menjadi berwarna, dan sekarang dia udah menemukan bus yang tepat untuk dia. Di satu kesempatan, Sasha ada dianterin sama Om dengan mobil mantapnya, dan dia pun menjegongi tangannya. Setibanya di dalam kantor, kedua teman Sasha merasa kalau Sasha udah makin dekat sama Om, dan mereka ada ngomongin tentang ciuman pertama. Mereka menganggap kalau ciuman pertama itu sangat penting, yang akan menentukan masa depannya bersama dengan si doi. Jadi kalau ciuman pertama Sasha sukses, kemungkinan hubungan dia bersama si doi akan berjalan mulus. Ini membuat pikirannya makin liar, di mana dia ngarep dijegongin sama Om di puncak gunung. Tepat sebelum bibir mereka nyentuh, terlihat dia terbangun di dalam bus dan langsung menjadi kaget, yang ternyata ada kecelakaan motor. Tepat di saat itu, secara gak sengaja dia berjigongan sama cowok SMA yang mau melihat kecelakaannya juga, dan begitulah ciuman pertamanya. Dia pun marah-marah ke si cowok itu yang bernama Bas, dan langsung meminta untuk turun dari bus, tapi si petugas bilang gak bisa selain di halte. Sementara Sasha marah-marah, Bas malah seneng kalau mereka udah tukeran jigong, dan dia pun gebukin Bas. Sampai-sampai dia gak sadar kalau HP-nya terjatuh di tasnya Bas. Setibanya di unit apartemennya, dia menjadi gak rela ciuman pertamanya direbut sama cowok SMA yang gak dikenal. Kemudian dia mau memeriksa HP-nya, dan baru menyadari kalau HP-nya tercecer di tasnya Bas. Jadi dia menelpon HP-nya untuk meminta Bas balikin HP-nya. Tapi si Bas masih meledeknya dengan membahas tentang ciuman pertama mereka, yang membuat Sasha mau samperin ke sekolahnya. Esok harinya di sekolah, Bas ada dipanggil ke ruang BK dan ternyata Sasha udah menunggu di ruang BK dan menunjuk ke Bas, yang membuat siswa lainnya pada seneng gak jadi dihukum sama bu guru BK mereka yang mengerikan. Kemudian Bas ditanya tentang pencurian HP-nya Sasha, yang akhirnya membalikkan HP-nya ke dia. Tapi sebagai sanksinya, Bas akan dihukum sama si guru BK, di mana dia akan disabet pakai rotan mantap milik si ibu. Awalnya Sasha bilang untuk jangan menghukumnya, namun si ibu tetap akan melakukannya, dan akhirnya Bas pun kena sabet. Ini membuat Sasha menjadi gak enak, jadi dia traktirin Bas dengan makan-makan bakso. Dia bertanya bagaimana Sasha bisa tahu sekolahnya dan namanya, dengan memanggilnya tante. Sasha menjawab kalau dia tahu dari seragamnya Bas, cuma gak sempet lihat nama belakangnya aja. Dia kemudian bilang untuk jangan panggil dia tante, karena dia gak setua yang Bas kira. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Om, dan Sasha pun langsung berubah dari yang marah-marah jadi manis-manis. Si Om mengajak dia untuk makan-makan di restoran China, jadi dia pun datang ke sana. Tapi ternyata di sana Bas ikutin dia diam-diam, dan pertama kalinya melihat gebetan Sasha si Om. Sepulangnya dari restoran, Om mengungkapkan kalau dia sangat senang bisa bertemu lagi sama Sasha, dan mereka pun mau tukeran jigong. Tapi diganggu sama abang penjual bunga yang datang. Mereka lalu mau tukeran jigong lagi, diganggu lagi sama si abang.
dan akhirnya mereka pun gak jadi melakukannya. Ini membuat Sasa menjadi kecewa, dan ternyata si abang penjual bunga itu adalah Bas. Dia bilang kalau dia mau jalan bareng sama Sasa ke mall, untuk nonton bioskop bareng, karena mereka berdua udah tukeran gong sebelumnya. Meskipun Sasa merasa jengkel sama Bas, dia tetap menerima ajakannya. Ini membuat mereka dipandang kayak ibu sama anak, atau cowok yang lagi ngajak tante girang, jadi Bas pun meledeknya lagi. Gak lama setelah mereka masuk ke tempat bioskop, mereka ada bertemu sama Om yang ternyata masih bersama Pam sejak SMA selama ini. Om merasa ada melihat Sasa, tapi dia udah menjauh ke dalam tempat. Ternyata Bas tahu kalau Sasa demen sama pria bernama Om, dan tahu juga wanita yang bersamanya yang bernama Pam. Itulah sebabnya dia ajak Sasa ke bioskop ini untuk melihatnya secara langsung, dan bilang kalau mereka berdua udah menikah. Ini membuat Sasa menjadi nangis, dan dia pun tinggalin Bas. Esok harinya di kantor, Sasa kedatangan seseorang yang mengagetkannya, yaitu si Bas yang ternyata tahu di mana kantornya Sasa. Dia mau mengajak Sasa dan kawan-kawan untuk makan siang, yang tentu aja kedua teman langsung mau. Sasa bilang ke dia untuk jangan sampai ketahuan kalau dia adalah pelajar, dengan membenarkan dasinya, yang membuat dia menjadi senang. Jin juga menjadi senang melihat Bas. Tepat setelah Sasa dapat telepon dari Om, Bas langsung merebutnya dan mematikannya. Kemudian dia balik ke sekolah, yang baru disadari Sasa kalau HP-nya ada di dia. Jadi setelah itu, dia pun menyamar menjadi siswi SMA di sekolah SMA-nya Bas, bertujuan mau merebut HP-nya lagi. Di sana pas mau mengambil HP dari lacinya Bas, dia mau mengajaknya bolos dari kelas, dan tiba-tiba mereka ketahuan sama ibu BK. Mereka pun kabur, sambil berpegangan tangan. Mereka sampai di ruangan lab, dan Sasa mengungkapkan kalau dia suka menghabiskan waktu di ruangan ini, karena dulunya dia suka perhatiin si Om waktu itu pas main basket. Tiba-tiba datang si ibu BK ke dalam, dan mereka pun kejar-kejaran, sampai Sasa gak sadar kalau dompetnya jatuh di ruangan. Setelah aman dari si ibu dan bermain basket, mereka berdua kembali ke dalam, tapi Bas gak ikut karena menganggap terlalu serem. Situasi pun menjadi horor, dan tiba-tiba Bas menelponnya untuk menyuruhnya melihat ke jendela, yang ternyata dia pun menembak Sasa, dan ada kelap-kelip bintang yang dinyalain sama kedua temannya Bas. Mereka berdua pun bertemu, dan Sasa akhirnya benar-benar ditembak sama Bas. Dia menyuruhnya untuk melupakan Om, dan mau menjadi pacarnya. Awalnya Sasa mau menjadi temannya aja, tapi Bas bilang kalau dia maunya jadi pacarnya, dan dia pun menyegonginya. Akhirnya mereka berdua pun jadian, sehingga di hari-hari selanjutnya mereka berangkat bareng dengan menggunakan bus yang sama, telepon-teleponan, sampai ngeband bareng dengan bandnya Bas. Di satu kesempatan pas lagi berbunga-bunganya, kedua teman Sasa baru mengetahui kalau dia udah jadian sama Bas yang ternyata masih SMA, jadi mereka berdua memperingatkan kalau cowok SMA bisa aja gak serius dengan hal percintaan. Walaupun Sasa gak peduli akan itu, dia disarankan peduli tentang moral, karena udah dewasa dan udah saatnya memikirkan tentang masa depannya, salah satunya pernikahan. Ini membuat Sasa menjadi galau, di mana dia mengungkapkan hal ini ke Bas. Dia berpikir kalau hubungan mereka gak akan bertahan lama, karena mungkin Bas belum memikirkan masa depannya. Namun Bas membalas kalau mereka berdua bisa memikirkannya bersama, bahkan dia sendiri mengaku udah memikirkan tentang masa depan mereka. Ini membuat Sasa menjadi yakin sama Bas, dan dia pun nangis. Setelah itu dia diajak sama Bas ke rumahnya, di mana dia sempat malu-malu awalnya, dan akhirnya mau diajak ke rumahnya yang mantap. Di sana mereka berdua udah ditunggu sama ayah Bas bersama bodyguardnya, dan tiba-tiba Bas pun ditampar sama si ayah. Dia udah bilang ke Bas untuk jangan main band lagi dan pulang malam, sebelum menyuruhnya untuk masuk ke kamarnya. Tapi sebelum itu dia mau mengantar Sasa pulang dulu, dan mereka berdua membicarakan tentang keluarganya Bas. Dia mengungkapkan kalau ayahnya menjadi marah-marah semenjak ibu Bas meninggal, sehingga semua kegiatan yang dia suka gak bisa dia lakukan lagi. Tapi saat dia di rumah, ayahnya malah selalu bersama wanita lain. Itulah sebabnya dia keluar rumah dan bermain band sama teman-temannya, sebelum dia pergi balik ke rumahnya. Esok hari pas mau berangkat kerja, dia melihat Bas yang ternyata kabur dari rumah dan ketiduran di bangku, jadi dia mengajaknya masuk ke unit apartemennya. Ini membuat Sasa menjadi deg-degan mengajak cowok masuk ke kamarnya, tapi dia tetap berusaha mengobati lukanya.
Melihat kondisinya yang terluka, dia menyarankan Bas untuk istirahat sementara di sini, yang malah membuat Sasa menjadi canggung sendiri. Meskipun begitu, ini membuat Bas menjadi senang, sehingga dia meminta untuk tinggal di sini sementara. Sasa pun makin deg-degan, sementara Bas gosok gigi supaya mulutnya wangi. Setelah itu Sasa memperingatkan Bas untuk jangan mesum, tapi dia bertujuan mau kerjain PR-nya, jadi Sasa pun membantunya. Namun pada akhirnya dia diledek-ledek sama Bas, sehingga membuat dia menjadi marah-marah, sampai dia gak sengaja jatuh di atas tubuh Bas. Mereka pun sempat diam-diaman, tapi Bas akhirnya menyuruhnya untuk tidur. Setelah dikasih kunci kamarnya, mereka pun berpisah untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Sasa pun berbunga-bunga dengan memberitahu ke teman-temannya tentang rencana masa depannya bersama dengan Bas. Tapi mereka tetap masih ragu sama Bas, bahkan menyuruhnya untuk kembali dekat lagi sama Om. Bas pun gak mau kalah dengan kembali meyakinkan kalau dia bisa menafkahi Sasa nanti, dimulai dengan mengisi acara di restoran-restoran dengan bandnya. Ini membuat Sasa makin galau, apalagi ditambah pekerjaan yang bikin dia tambah pusing. Tapi untungnya datang Om yang menyarankan untuk menyewa beberapa karyawan untuk melakukan beberapa pekerjaannya, sekalian meyakinkan Sasa kalau mulai sekarang dia bisa menjaganya. Sasa pun bertanya bagaimana hubungannya dengan Pam. Om menjawab meskipun mereka udah menikah, Pam sekarang udah gak peduli lagi sama dia, jadi mereka berdua gak benar-benar saling mencintai. Dia pun mengungkapkan kalau orang yang dia cintai adalah Sasa, yang membuat Sasa menjadi bimbang mau pilih lanjut sama Om atau Bas. Setelah mengabari ke Bas kalau Om udah kembali, Bas menjadi galau dengan berkunjung ke tempat temennya, sampai suatu ketika dia melihat mereka berdua jalan bareng. Di saat itu dia juga melihat bodyguard ayahnya udah sampai di tempat Sasa yang lagi mencari Bas, jadi dia pun bersembunyi dan menelpon Sasa. Tapi ternyata HP-nya ketinggalan, sehingga dia harus samperin ke tempat kantornya. Ternyata di sana juga ada Om yang menunggu Sasa, dan mengetahui kalau dia lagi di luar dari temannya. Kemudian Om mau mengajak kedua teman Sasa untuk liburan ke Phuket yang mantap itu, yang membuat Bas cemburu dan geram mendengarnya. Setelah Bas balik ke studio band, ternyata dia udah ditungguin sama Sasa di sana. Namun dia udah jadi bete gara-gara Sasa dikira mau balikan lagi sama Om. Pas Sasa mau memberikan buku pelajaran ke dia pun langsung membuang bukunya, yang membuat Sasa menjadi sedih. Hari-hari pun berlalu, dan mereka berdua menjadi lost contact, sampai suatu ketika Sasa mendapat SMS dari Om yang mengajaknya makan-makan di restoran China. Di sana teman-temannya pada menyarankan Sasa agar memilih Om, merasa kalau itu adalah sebuah pilihan yang bijak. Gak lama setelah itu datang Om yang ternyata udah punya anak, yang bilang kalau dia kasihan sama anak ini, karena Pam gak mau merawat anaknya. Kedua teman Sasa kemudian mempersilahkan Sasa sama Om berbicara, sementara mereka berdua pergi menjaga anaknya Om. Mereka pun jadi diam-diaman, sampai suatu ketika Om dapat telepon dari Pam, dan Sasa merasa kalau Om masih ada perhatian ke Pam. Meskipun begitu, Om tetap masih mau bersama dengan Sasa, yang membuat dia menjadi bingung. Namun kebingungan itu segera hilang pas dia melihat Om yang perhatiannya terus tertuju sama SMS dari Pam, menyadari kalau Om memang benar-benar masih mencintai Pam, sehingga dia bilang ke Om untuk lebih baik bersama Pam. Situasi yang dialami Om juga sama yang dialami Sasa, di mana dia galau antara mau memilih Om atau Bas. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya dia menyadari kalau sebenarnya hubungan mereka bentrok satu sama lain, sehingga dia menyarankan untuk memilih pasangan sesuai dari hati mereka masing-masing. Akhirnya Om pun sadar kalau sebenarnya dia lebih mencintai Pam, dan dia pun pergi dari Sasa. Esok harinya Sasa udah ditungguin Om pas mau berangkat kerja, sambil mau traktirin dia makan-makan malam sebagai ucapan terima kasih karena udah mau memahaminya. Sasa angguk-angguk, dan mereka bersama teman-temannya pun pada pesta-pesta. Ternyata di sana ada bandnya Bas yang lagi siap-siap mau isi acara, dan melihat ada Sasa yang hadir di restoran itu. Hari ini restorannya mengadakan acara spesial, di mana ada pelelangan jagongan dari seorang penyanyi cakep. Ini membuat Jin menjadi semangat, dan dimulailah pelelangannya. Ternyata pelelangan ini dihadiri sama Pam juga, sehingga Om gak rela istrinya tukeran jagong sama cowok lain, jadi dia pun mengasih Jin duit ekstra untuk kalahin Pam. Akhirnya pelelangannya dimenangin sama Jin, dan si penyanyi pun menjadi ketakutan kalau dia bisanya cuma berjagongan sama cewek sungguhan, oleh karena itu Jin menyuruh Sasa untuk jagongin si penyanyi. Tepat sebelum mereka melakukannya,
Bas pun langsung ambil alih. Dan mereka berdua pun tukeran gong, sebelum Bas pergi dari tempat itu. Sasa pun mengejarnya, dan melihat Pam yang ternyata menculik Bas. Untungnya datang Om, yang memberitahu kalau sebenarnya anaknya Pam adalah anak dari ayahnya Bas, bukan Om. Terlihat Pam memberitahu ke ayah Bas kalau dia udah menangkap anaknya, dan si ayah langsung menyuruh Bas untuk siap-siap pergi ke bandara, karena dia akan menempuh pendidikan di luar negeri. Tapi kalau dia gak mau, si ayah mengancam akan macem-macemin si Sasa, yang akhirnya membuat Bas mau gak mau mesti menerimanya. Di saat itu Sasa udah sampai di tempatnya Bas, dan mau mengajaknya untuk kembali kek dulu lagi. Namun ternyata dia gak mau, dan dia pun terpaksa meninggalkan Sasa. Sasa sempat mengejarnya, tapi usahanya sia-sia pas dia melihat mobilnya Bas udah terlalu jauh. Beralih ke 5 tahun kemudian, di mana Sasa menjadi teringat pas dia memberikan kunci kamarnya ke Bas. Dia rindu akan masa-masanya bersama Bas, sampai-sampai dia memimpikannya. Suatu hari dia melihat sebuah koper yang berada di tempatnya, yang dikabari ibunya kalau adiknya Sasa pergi mengunjungi tempatnya. Tapi sebenarnya itu bukan koper dari adiknya, melainkan koper dari seseorang yang dia rindukan dan dia cintai selama ini. Sasa pun mendekati pria itu, yang ternyata memang beneran Bas yang udah dewasa. Awalnya dia merasa kalau ini mimpi, namun pria itu memang beneran Bas, sebelum dia minta tolong memakaikan dasinya, seperti yang biasa Sasa lakukan. Film diakhiri dengan mereka berdua yang berpelukan. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.